Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Asbahna wa asbahal kulillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala akhwatil kiram, nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihi al-katsir wal wafira wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah ala jubbihi wa jihadihi di nasrul Islam hatta nastati an na'isha ala dinil Islam wa nata'allama an ahadithihi fi kuliyatina ad-dirasat Islamiyah al-hikmah. Akhwatul kiram, wa qad bahasna qabla hadza al-hadits al-awwal wal hadits ats-tsani. Al-awwalu ma yata'allaqu bin niyat wa tsani ma yata'allaqu bi al-Islam wal iman, kadzalika al-ihsan wa ma yata'allaqu aidan fi alamati as-sa'ah. Wal yaum sawfa nadkhulu ila al-hadits ats-tsalis khosatan ma yata'allaqu bi arkanil Islam. Makana qad darasna qabla hadza aw takallamna fil hadisil ats-tsani an Islam wa arkanihi, lakin fi hadzal hadis sawfa nu'ammiqu an arkan Islam. Baik, nadkhul ila hadis man tasati at-taqwa. Baik, atlub min Siti Fatimah. Majudat Siti Fatimah. Inna Siti Fatimah. Naam Ustaz. Nanti soal al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Jazakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadal hadis yarwihi Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Fa sawfa nata'arrafu awalan an rawil hadis atau tarjamatu rawil hadis. Huwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wulida qabla al-bi'sah bisanatin wa aslama bi Makkah ma'abihi Umar au Ubailihi wa hasuna islamu. Jadi yang meriwayatkan hadis adalah bapaknya Abdurrahman, anaknya Umar ibn Khattab, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar. Beliau lahir sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul atau Nabi Muhammad. Muhammad diangkat sebagai Nabi, berarti di usia Nabi 39 tahun. Jadi beliau lahir sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah SAW, ya, diangkat sebagai Rasul setahun sebelumnya. Dan beliau masuk Islam, ya, aslama di Makkah, berarti di awal-awal, ya, masa awal, bersama orang tuanya yaitu Umar. Ada yang mengatakan Kubailihi,
Jaraknya dekat sebelum Umar masuk Islam. Ada yang mengatakan bersama, ada yang mengatakan sebelum, persis sebelum Umar masuk Islam. Wahasuna Islam, dan baik keislamannya. Wa kana ghulaman yafi'an. Abdullah ini adalah anak yang cerdas. Jadi anak masih kecil tapi cerdas, ya. Cerdas, berpikiran dewasa, wa hajara ma'al muhajirin. Di usia yang masih muda, ya, sekitar usia 12 tahun ya, karena 11, berarti 14 tahun ya. Di usia 14 tahun, beliau ikut hijrah bersama kaum muhajirin. Di usia yang masih belia, masih muda sekali. Wa huwa rabi'u al-abadilah al-arba'ah. Beliau salah satu dari 4 nama sahabat yang bernama Abdullah, yang kesemuanya adalah anak muda, cerdas, dan juga menjadi ulama di kalangan sahabat senior. Jadi ada, kalau nama Abdullah banyak sebenarnya di zaman sahabat itu, nama Abdullah hampir ya hawalai mi'atain. Kalau di semuanya nama Abdullah ya, dari sahabat baik yang dewasa maupun yang masih kecil ada sekitar 200-an. Tapi yang terpilih ya, sebagai sahabat yang masih muda, yang masih belia, itu ada 4 yang mana mereka sebagai ulama punya perhatian terhadap keilmuan dan juga terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada juga yang sebagai mufasir. Jadi 4 orang itu pertama adalah Abdullah bin Umar, Tsumma Abdullah ibni Abbas, Tsumma Abdullah ibni Zubair, Tsumma Abdullah ibni Amru ibni Al-As. Ini al-abadil al-arba'ah minal ulama ya as-sighar. Ya. Saat itu ya menjadi ulama yang masih muda, namanya Abdullah semua. Tidak masuk Abdullah ibnu Mas'ud, walaupun Abdullah adalah seorang ulama juga. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Walaupun memang dia seorang ulama, tapi dari seniornya. Kalau ini kan juniornya. Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas masih muda. Di saat Rasulullah SAW ya diutus masih hidup, usia beliau juga bahkan di bawah dari umurnya Abdullah bin Umar. Begitu juga dengan Abdullah bin Zubair, lebih muda lagi. Ya. Kalau Abdullah bin Zubair itu kan lahir pada awal hijrah. Ya. Di saat ibunya Asma binti Abi Bakar hijrah sampai di Madinah, lahirlah Abdullah bin Zubair. Bagaimana juga Abdullah ibnu Amr ibn Al-As, termasuk yang muda, yang mana beliau ini seorang penulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun saat itu tidak dibolehkan menulis hadis, tapi ya, secara khusus Amr bin As menulisnya dan dibolehkan oleh Rasul, walaupun tidak dipublikasi. Sementara yang diperintahkan kan menulis Al-Quran, bukan menulis hadis, tapi beliau dibolehkan. Nah, karenanya mereka-mereka ini yang termasuk banyak perintah hadis Nabi dan juga termasuk yang menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Ada idan ma ta'alaku bi tarjamati rawi hadis. Baik. Namsi ila ma'anil kalimat fa yaqulu fil hadis buniya ay ussisa wa ya'ni bihi annal islam ussisa ala da'ain khamsah ta'sisan ma'nawiyan. Maksud daripada bunya adalah ussisa, yaitu fondasi atau dibangun, dikokohkan. Maksudnya adalah bahwa Islam dikokohkan oleh 5 fondasi yang mana maksud adalah taksisan maknawian, fondasi maknawi, ya, fondasi spiritual. Nahno ya, yakni ya al-khamsah ya,
Taufa nafas ba'din ta'ala kulli syahadah, ya, as-shalah, ya. Kemudian juga puasa, zakat, dan haji. Kalau bangunan itu kan fondasinya tiang-tiang, ya. Itulah fondasi bangunan yang kelihatan, zohirat. Kalau Islam, ya fondasinya ya tidak kelihatan, tapi mampu menguatkan tegaknya ajaran Islam. Dan yang iqamis shalah yakni bil muhafazah 'alaiha wa adaiha fi awqatiha wa kaifiyatiha al muhaddadat syar'an. Maksud daripada iqamis shalah adalah dengan memeliharanya, menunaikannya, ya, wa adaiha fi awqatiha, menunaikan tepat pada waktunya, wa kaifiyatuha, dan cara-caranya al muhaddadatu syar'an, yang telah ditetapkan secara syar'i, baik dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, dan juga dengan sunah-sunahnya. Senantiasa menjaga, nah itu yang disebut dengan iqamis shalah. Ita izaka ikhrajuha wa iqtuha limustahiqiha. Artinya ita izaka itu mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada yang berhak. Ya, sebenarnya kalimatnya adalah ikhrajul mal, mengeluarkan harta, ya, dan nisab wal haul, setelah tercapai nisabnya, waktunya, wal haul, nisabnya, jumlahnya, dan juga haulnya, yaitu waktunya, lalu memberikannya kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Hunaka samaniyatu asnaf. Ada 8 jenis atau 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat mal. Misalkan al-fuqara, wal masakin, wal mu'allafah, wal amilin, ya, dzalika. Tsumma hajjul bait, ya, hajju qasdun, ya, dan hajjul bait qasdul bait, bermaksud berniat ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di Mekah, ya. Maka itu haji adalah pelaksanaan yang tidak bisa diganti tempatnya, khusus di sana, tidak bisa di tempat lain, ya. Nah, qasdul bait artinya qasdu Baitullah al-Ka'bah al-Mukarramah. Syarah hadisnya, nadkhul ila syarah, ya, penjelasan hadisnya, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Ai faman ata bihadhihi al khamsi faqad tamma islamuhu. Barang siapa yang melaksanakan 5 perkara ini, maka sempurnalah Islamnya. Kama annal baita yatimu bi arkanihi, kadzalika Islam yatimu bi arkanihi wa hiya khamsun. Wa hadza bina'un ma'nawiyyun syubbiha bil hissi. Jadi sebagaimana rumah itu akan tegak, akan dianggap sempurna kalau memiliki fondasinya kokoh, ya. Ya. Dengan rukun-rukunnya itu kan, ya. Kadzalika Islam, ya, dengan fondasi dan rukun-rukunnya itu kalau tegak, maka Islamnya juga akan sempurna, yaitu 5 perkara. Nah, ini adalah bina'un ma'nawiyyun syubbiha bil hissi. Bangunan yang spiritual atau bangunan yang memang maknawi, tidak zahir, sementara yang rumah itu hissi, yang kelihatan, yang nampak, kan. Wa wajhu shibhi annal bina al-hissi idza inhadama ba'du arkanihi lam yatib. Sementara kenapa diserupakan di bangunan listrik? Karena kalau inhadama ba'du arkan ini, kalau dirusak salah satu atau sebagian rukun-rukunnya,
maka tidak akan sempurna. Bisa jadi roboh. Ya. Misalkan ada tiang, ya tiangnya satu, ya, satu dirobohkan, baik bagian kanan atau bagian kiri, maka dia akan menjadi bangunan yang bisa jadi miring, ya. Atau ke kanan, atau ke kiri, ya. Karena tiap bangunan pasti sudah diprediksi, ya, berapa tiangnya, maka tiang itu akan menyangga bangunan. Fakadzalika al-bina al-ma'nawi, begitu juga dengan bangunan Islam, ya, yang memiliki pondasi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Fakadzalika yuqasu al-baqiyah. Jadi sholat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat maka telah menghancurkan agama. Begitu juga yang lain. Kalau ada orang yang mengaku diri sebagai muslim tapi tidak mau puasa, ditinggalkan itu puasa, maka tidak sempurna Islamnya. Dia mengaku sebagai muslim tapi tidak mau bayar zakat, padahal dia memiliki harta untuk mengeluarkannya, cukup haul dan nisabnya, maka dia sedang menghancurkan agama. Wakadzalika al-hajj, kalau dia sudah punya cukup ya harta untuk bisa menunaikan, maka termasuk juga yang tidak sempurna. Kecuali kalau misalkan dalam masalah zakat dan juga haji tidak mampu ya, itu lain hal. Tapi yang penting ada usaha, ada niat untuk ya, menunaikan dua hal tersebut ya, karena ini ya termasuk ibadah yang membutuhkan selain daripada fisik tapi juga harta. Tsumma wa qad daraballahu masalan lil mu'minin wal munafiqin. Ya, jadi Allah telah memberikan pemisalan ya terkait dengan orang beriman dengan orang munafik. Maka Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafwa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah orang-orang yang ya mendirikan atau membuat fondasi bangunannya menggunakan takwa, ya, berdasarkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada orang yang membangun bangunan fondasinya ala syafa jurufin harid, membuat bangunan di tepi jurang atau di tepi sungai, fanhara bihi, maka dia akan hancur, akan roboh ya. Finar jahannam ya, tentunya ini kalau masalah keimanan itu dia seperti orang yang seperti bangunannya dia di tepi jurang, orang munafik itu. Fanharabi finar jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ya, dia akan terjerumus ke neraka jahanam dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. At-Taubah al-ayat 109. Apa dikira idan hada. Tsumma nanzur an arkanil Islam ya, badaan yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunil Islamu ala khamsin wa ma hiya arkanul Islam ya, wa ma hiya arkanul Islam anna arkanul Islam tartibuha bil ahammiyah ala hasbi tartibi Nabi sallallahu alaihi wasallam laha fi hadzal hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebenarnya ada yang ini ya yang mengkoreksi urutan yang terakhir ya, dan memang yang lebih masyhur adalah urutan yang terakhir itu bukanlah haji duluan tapi puasa duluan ya. Kalau di sini kan memang ini ya kita lihat di sini ini kan ini yang tersendiri ya, sebenarnya yang masyhur adalah dalam urutannya bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan ya. Dua sebelumnya ini, ya, dua terakhir ini sebenarnya urutannya wa shaum Ramadan wa hajjil bait ya, wa hajjil baiti ini tatwa ilai sabila. Seperti itu. Kenapa ini disebutkan? Untuk kita tahu bahwa ada memang riwayat seperti ini yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Seperti ini ada, walaupun sebenarnya juga Abdul bin Umar ketika ada yang meriwayatkan seperti ini beliau marah. Beliau marah ya, atau beliau
melarang untuk disebutkan kembali. Tapi kenapa diriwayatkan di sini oleh Imam Nawawi juga menyebutkannya agar kita tahu, agar kita paham bahwa ada memang riwayat seperti ini, sehingga kalau ada yang meriwayatkan seperti ini jangan marah ya, atau jangan dianggap ya, kesalahan ya, karena ini adalah sahih ya. Tapi nanti akan kita bahas yang sesuai ya, yang sesuai tartibnya seperti yang masyhur disebutkan oleh hadis dalam riwayat lainnya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa rukun Islam tartibuha urutannya sesuai dengan urgensinya. Tartibuha bil ahammiyah. Ya, urutannya itu sesuai urgensinya. Ala hasabi tartibin Nabi, sesuai dengan yang diurutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laha ya padanya dalam hadis ini. Kenapa? Karena memang awal harus yang dilakukan adalah syahadah, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa dan kemudian haji. Kalau dilihat dari kewajibannya juga atau ketentuan yang harus dilakukan seperti itu. Dilihat juga dari kapan kewajibannya dilakukan itu, ya itu juga. Ya. Jadi misalkan yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah syahadah, ya kan? Yang diperintahkan dan dilakukan sebagai risalah Nabi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW adalah syahadah. Dengan syahadah itulah akhirnya bangsa Arab ya atau juga sahabat-sahabat itu kan ya mereka keluar dari kejahilian ya. Kemudian sholat ya kewajiban yang kedua setelah syahadah atau yang ditentukan oleh Allah juga untuk dilaksanakan adalah ibadah sholat ya. Baru setelah itu haji ya, baru setelah itu zakat ya. Zakat kan setelah sholat diperintahkannya. Kemudian puasa, ya kemudian haji. Terakhir haji. Makanya Nabi SAW beribadah haji di tahun ke-9. Ya. Tahun ke-9. Ada yang mengatakan tahun ke-8 ya. Tahun ke-8. Tahun ke-8 setelah Fatu Mekah. Ya, baru haji. Sebelumnya gimana? Sebelumnya belum. Ya, karena masih banyak berhala. Tapi dah ada. Nah, tsumma naqul huna wa anal islama yanbani ala tilkal usus. Dan Islam itu harus terbangun pada ya kokoh akan kokoh pada 5 fondasi tersebut wa yaqumu 'alaiha dan tegak atasnya. Wala ibrata bi islamin man ankaraha au ankara juz'an minha. Maka tidak dianggap Islam orang yang mengingkari seluruh rukun Islam ini atau mengingkari sebagiannya. Yang semuanya nggak boleh dan sebagainya pun nggak boleh. Tuma inna hadza qawaid nafsuha innama tastamiddu wujuduha wa tastabqi qiyanuha bimada matanatil qaidatil ula wa hiya asyhadatain. Kemudian juga kaidah-kaidah ini cara kokohnya itu dia tegak oleh bagian pertamanya. Jadi yang sisanya itu kan sholat, zakat, puasa, haji dia akan mampu tegak kalau yang pertama kokoh ya di mata natil qaidatul ula wa huwa asyhadatain. Kalau syahadanya nggak bagus, kalau syahadanya nggak sempurna, kalau syahadanya ya, tidak kuat, maka yang lain pun tidak akan kuat. Ya, jadi dikatakan inna hadhihi al-qawaid, sesungguhnya kaidah-kaidah ini atau pondasi-pondasi ini secara sendirinya natuha innama tastamiddu, dia bersandarkan wujuduha keberadaannya wa tastabqi qiyanuha dan akan kekal keberadaannya itu bimada matanati al-qaidah al-ula sepanjang kokohnya kaidah pertama wa huwa asyhadatain, yaitu syahadah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita bahas yang pertama ya. Ar-ruknul awwal asyhadatain. Asyhadatain ay anna syahadatain ahamu arkan Islam ya. Inilah merupakan inti atau merupakan pokok dari rukun Islam. Wa ma'na syahada alla ilaha illallah ya. Maksudnya adalah bersaksi tidak Tuhan selain Allah, aila ma'budu bihaqqin illallah ya. Ya, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na syahadatu anna Muhammadar Rasulullah
ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Ya, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu mentaati apa yang diperintah dan membenarkan apa yang disampaikan. Wajitinabu manaha anhu wa zajjar, dan menjauhi apa yang dilarang dan apa yang diperingatkan. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, dan tidak menyembah Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi. Inilah syahadat. Ya, syahadat kepada Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bukan sekedar mengatakan saya bersaksi ada Muhammad adalah utusan Allah, atau juga saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah ya. Tapi maksudnya adalah tidak beribadah yang benar, ya, tidak beribadah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mentaati perintah, membenarkan apa yang disampaikan, dan juga menjauhi apa yang dilarang, dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak insana la yadkhulu bil Islam wa la yusamma bil muslim illa ba'da syahadatain. Bahwa seorang manusia tidak dianggap telah masuk Islam dan tidak disebut muslim kecuali setelah mengucapkan dua syahadat. Ya, syahadat tadi ya, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia sudah mengucapkan bahwa dia muslim. Kalau dia sudah mengucapkan berarti sudah dakhala al-Islam, dia sudah masuk agama Islam. Walidzalika qala li Mu'adz, qala Nabi SAW li Mu'adz lama ba'athahu ilal Yaman. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berpesan ketika dia diutus ya, ke Yaman ya. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya pertama kali yang kamu serukan kepada mereka penduduk Yaman, wahai Mu'adz ibn Jabal, adalah syahadah, agar mereka bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Fa inhum ata'uka fa'lamkum annallaha iftaradu alaihim khamsa shalawat fil yaumi wal lailah. Kalau mereka mentaati kamu, mereka mau mengikuti apa yang kamu ajarkan itu syahadat, maka ajarkan setelah itu bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka 5 waktu sholat di setiap hari, ya, setiap hari baik siang maupun malam. Ya. Jadi pertama adalah syahadatain kan, kemudian setelah itu baru kewajiban yang lain. Jadi jangan sholat dulu diperintahkan atau puasa dulu, padahal mereka belum bersyahadat. Ya, nggak boleh begitu. Baik. Wa syahadatu tu'tabaru qatbur ruha. Binisbah lirqaiz al-ukhra. Dan syahadah itu juga dianggap sebagai ya titik ya, titik jiwa atau titik utama daripada yang lainnya. Ya kayak tadi kan bahwa syahadah itu akan menjadi pokok kalau rukun-rukun yang lain akan menjadi pokok kalau ya syahadah ini pokok ya. Artinya juga sebagai penentu ya, sebagai penentu dari yang lain. Ya. Kalau ada orang yang sholat tapi belum bersyahadah maka sholatnya tidak sempurna, tidak diterima. Kalau ada orang yang zakat tapi belum bersyahadah maka tidak diterima. Kalau ada orang yang haji tapi belum bersyahadah, tidak akan diterima hajinya, percuma. Karena belum bersyahadah. Walidha kana lizaman ala mu'min an yahrisa ala tamtiniha fi qalbihi wa tathbitiha bidakhilihi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban atau keharusan orang beriman untuk senantiasa berambisi atau yahrisa itu bersemangat ya untuk mengukuhkan syahadah ini dalam hatinya dan mengukuhkannya di dalam jiwa. Wa ya'mal ala ibqaiha naqiyatan shadiqatan ala min syawaibi syirki wa anwa'ihi. Dan berusaha berjuang untuk menjaganya bersih, naqiyat bersih, shadiqah suci ya, atau murni dari berbagai ya, kontaminasi kemusyrikan dan macam-macamnya. Ya. Jadi jaga jangan sampai akhirnya luntur atau juga tercampur ya dengan berbagai hal yang bisa meruntuhkan syahadatnya. Nah ini perumpamaan ya, al-wiladah khariju al-Islam ya, orang kalau lahir di luar Islam ya tentunya
dia kafir. Tapi sebenarnya manusia itu lahir dalam keadaan Islam ya. Nanti keluar dia dianggap bukan muslim lagi. Nah, ini gambarannya. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam sebenarnya. Sementara kedua orang tuanya akan menjadikan dia apakah Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini dakhil bait ya. Wah, ini muslim saja ya. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya dia awalnya muslim nih. Ya. Awalnya muslim nih si Spider ya. Spider-Man. Ya. Muslim, tapi akhirnya dia karena keluar ya Pak Abawahu orang tuanya yang mempengaruhi dia, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka dia keluar menjadi kafir, kharijul bait ya. Dia keluar dari rumahnya. Ya. Jadi orang dianggap asalnya dia adalah seorang muslim tapi sayang tidak dijaga atau karena pengaruh orang tuanya. Sehingga dia keluar dari rumah yang benar ya, naungan Islam ya. Makanya kan ya, riwayatnya ini di Sahih ya, riwayat bahwa seorang muslim itu memang aslinya demikian, seorang manusia itu aslinya muslim. Itu gambarannya. Nah, wahadi syahadah la tanfa'u qailuha illa bi sab'ati syurut. Ya. Nah, Islam itu, syahadah itu tidak akan bermanfaat kecuali memenuhi 7 syarat. Ya. Syaratnya ada 7 agar ya, syahadah itu bisa bermanfaat. Pertama, syahadah itu harus melahirkan ilmu. Ya. Harus memiliki atau harus syaratnya adalah berilmu. Al-munafil jahli. Berusaha untuk memiliki ilmu, tahu, paham ya. Dan nanti dengan ilmu itu menghilangkan kejahilan, kebodohan. Wa dalil qaul ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, kecuali yang bersyahadah dengan benar dan dia paham apa yang diungkapkan. Ai bila ilallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim. Mengucapkan la ilaha illallah ya, dan mereka tahu dan mereka paham di dalam jiwa mereka. Wa qala Nabi man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Orang siapa yang meninggal dan dia tahu dan paham akan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Wa Muslim an Utsman. Yang kedua al-yaqin ya. Ya al-yaqinu al-munafi bisyak. Syahadah itu juga harus dibangun oleh keyakinan. Dengan keyakinan itulah menghilangkan keraguan. Ya. Kama qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sebenarnya orang-orang beriman yang mengatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian tidak ragu. Ya. Tidak boleh ragu kalau bersyahadah itu. Yakin. Ya. Yakin seyakin-yakinnya. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yaqallahu bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhala jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah dan la yaqulu bihima abdun ghairu syakkin ya, dan tidaklah dia berjumpa kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya kecuali dia akan masuk surga. Subhanallah ya. Tanpa ragu yang penting. Wa qala bi Abi Hurairah radhiyallahu anhu man laqiyat wa ra'a hadzal ha'id yashhadu alla ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Ya, barang siapa yang berjumpa aku di balik tembok ini dan dia bersaksi tidak Tuhan selain Allah, mustaqinan dengan penuh keyakinan dengannya ya, mustaqinan biha qalbuhu yang betul-betul yakin hatinya dengan kalimat itu, maka basyarahu bil jannah akan diberikan kabar gembira berupa surga. Wah, Tsumma at-talis al-inqiyad laha lil al-munafil tarki. Ya, penerimaan akan syahadah nanti menghilangkan peninggalan atau mengabaikan pengabaian. Qala ta'ala wa may yaslim
Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bi urwatil wuthqa. Ya, Islam ya, atau barang siapa yang Islam karena Allah dan dia baik dalam itu, artinya menerima dengan baik, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Lalu yang keempat, al-qabulu al-munafi lirad. Kalau yang ketiga sebenarnya al-qiyar itu taat ya, taat dan patuh. Dan yang keempat adalah penerimaan, penerimaan yang menghilangkan penolakan. Ya. Qala ta'ala ya syurul ladzina kafaru wa azwajukum wa ma kanu ya'budun ila qawli innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi menerima ya. Karena nanti di hari kiamat ada yang dibangkitkan oleh Allah dan barang kufur dan pengikut mereka juga kufur dan apa yang mereka sembah ya. Sampainya innahum kanu ya bahwa mereka sebabnya adalah idza qila lahum la ilaha illallah, jika disampaikan tentang la ilaha illallah mereka tidak menerima. Ya, tapi yastakbirun, ya, mereka sombong, angkuh. Makanya harus ada penerimaan ya, penerimaan dengan tulus tentang la ilaha illallah lalu menghilangkan penolakan ya. Ada juga ya saat ini orang yang merasa Islam atau merasa Muslim tapi menolak syariat Allah, ini nggak boleh. Berarti dia menolak sebenarnya akan la ilaha illallah itu. Tsumma al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyirki. Keikhlasan yang menghilangkan kemusyrikan. Qala ta'ala ala lahuddinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah mengharamkan atas hamba api neraka karena dia berkata tidak Tuhan selain Allah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang tulus ya keikhlasan mencari wajah Allah. Artinya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Bukhari wa Muslim wa qala aidan as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang akan berbahagia, orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaat aku adalah orang yang berkata tidak Tuhan selain Allah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Rawahul Bukhari. Kadzalika as-sadis min syurut ya, asyhada asidku al-munafi lil kadzib. Ya. Pembenaran yang menghilangkan pendustaan ya. Allah Ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, apakah manusia mengira akan ditinggalkan saat mereka berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka, maka diketahuilah orang-orang yang jujur, orang yang benar dalam bersyahadat dan orang yang dusta dalam bersyahadat. Wa qala Nabi ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah min qabli illa harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang bersyahadat tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dari hatinya yang tulus membenarkan ya, kecuali Allah haramkan atasnya api neraka. Rawahul Bukhari. Yang terakhir as-sabi' al-mahabbalaha wal ahliha wal mu'adat li ajliha. Ya, ini yang penting juga ya, bahwa dengan syahadat itu mampu melahirkan rasa cinta. Cinta kepada ya kepada syahadat itu dan juga kepada orang yang juga bersyahadat. Kita bersama adalah saling mencintai, saling ya, menghormati bahwa kita adalah seorang yang memiliki keimanan, berarti kita bersaudara. Kan? Wal mu'adah dan juga memusuhi karena Allah. Kalau orang yang memang membenci ya, atau orang yang tidak mau mengucapkan atau yang ingkar, maka kita memusuhinya. Tapi bukan berarti harus dibunuh ya. Tapi tidak suka saja dengan apa yang mereka lakukan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Supaya yang beriman janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai ya pelindung atau sahabat. Qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir
yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Ketika kamu dapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya saling berkasih sayang dengan orang yang telah menentang Allah dan menentang Rasulnya. Ada idan asyurut as-sab'ah min syahadah. Ya. Jadi dari syahadah itu melahirkan kebaikan, dan kebaikan itu syahadah yang baik atau yang kokoh itu harus memiliki 7 hal ini, 7 syarat. Tsumma namshi ila ruknis tsani, ruknis tsani ini as-shalah. Kalau rukun awal itu adalah ibadah lisaniyah, ya. Syahadah itu adalah ungkapan, ya, ibadah secara lisan. Itulah syahadah. Sementara ar-ruknus tsani as-shalah amalun badaniyun. Bahwa sholat itu adalah ibadah jasad, ibadah yang menggunakan anggota tubuh. Yastamilu ala qaulin wa fi'lin. Fasolatu ibadah madaniyah mahdhah. Ya. Jadi mencakup perkataan dan perbuatan, ya. Dan sholat itu adalah ibadah jasad, ya. Murni ibadah jasad. Karenanya harus menggunakan anggota tubuh. Meskipun di dalamnya ada doa, ada kata-kata, ada bacaan-bacaan, tapi yang zahirnya adalah ibadah badaniyah mahdhah. Yang nampak, ya, orang akan kelihatan sholat kalau itu gerak, tidak berdiri aja, ya, tidak sujud aja, ya. Kecuali kalau misalkan memang dia ini, ya, ada uzur, ya. Tapi utamanya adalah ibadah badaniyah yang memang dilakukan oleh setiap orang yang akan mendirikan sholat. Wa sholatu a'zamu arkanil Islam ba'da syahadataini. Sholat itu adalah rukun yang paling a'zam, yang paling mulia atau yang paling utama setelah syahadatain. Makanya diletakkan pada bagian kedua. Urutan pertama adalah syahadah, urutan kedua adalah sholat. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis as-sabit, ya, seperti yang tadi sudah sebutkan, ya, hadis fa'in hum atau kalidzalika fa'lamhu anna Allah iftaru alaihim khamsa salawat fil yaumi wal laila. Kalau mereka mentaati dengan mengucapkan syahadat, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat di waktu siang dan malam. Jadi setelah syahadat, sholat, kan? Wahwa amududdin, ya. Wahia amududdin, bahwa dia adalah merupakan tiang agama. Kama qala Nabi SAW, Rasul amri al-Islam wa amuduhu al-as-sholat. Perkara utama dalam kehidupan manusia adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Waqad ittafaqa sahabat ala kufri tarikiha. Para sahabat sepakat, ya, menganggap kufur bagi yang meninggalkan sholat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara orang, ya, yang muslim, orang yang syirik, orang yang kufur adalah meninggalkan sholat. Wahyu muslim, ya. Wa qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Wa tirmizi. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka kufur. Wa iqami sholat silatun bainal abdi wa rabbihi wa munajatun li khaliqihi subhanahu. Mendirikan sholat adalah bagian daripada komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, dan juga munajat, memohon, ya, kepada penciptanya. Wa ya azadur ruhi alladhi yatfi'u bizi nafus al-muta'attisha ila nurillah. Dia juga merupakan bekal ruhiyah yang mampu, ya, lazo anufus, ya, yang mampu mematikan api jiwa al-muta'attisha ila nurillah, ya, yang nanti akhirnya haus, ya, yang haus pada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fatuniru al-qalba wa tashrahu sadra. Sehingga dengan sholat itu mampu membuat cahaya di dalam hati dan melapangkan dada. Wali sholati makanatun 'azimah fi dinina. Sholat itu memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama Islam. Ilya ar-ruknus tsani
min arkanil Islam, karena ini merupakan rukun kedua. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abd yaumal qiyamah. Dan dia merupakan ya, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah bagi seorang hamba di hari kiamat. Wa qad faradaha Allahu 'ala nabiyhi fi a'la makanin wa shala ilahi bashar. Dan salat itu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat beliau berada di tempat yang paling tinggi, ya. Wa shala ilahi bashar, ya. Yaitu pada waktu Mi'raj, ya, min Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Baru di atas Sidratil Muntaha diwajibkan oleh Allah pelaksanaan ibadah sholat. Bahkan wa fi asyrafil layali, di malam paling mulia. Wa fi lailatul Isra, yaitu pada malam Al-Isra bis sama'is sabi'ah, di langit ketujuh. Ja'al amru al-ilahi biwujubiha. Maka Allah perintahkan pelaksanaan ibadah sholat ini. Bakanat wajibatun ala muslim fi kulli halatihi, bahwa sholat itu tidak ada penawarnya, ya. Tidak ada yang menggugurkannya kecuali bagi memang yang ada ketentuan dari Allah, ya, secara syar'i, ya. Misalkan dari wanita, ya, pada wanita yang haid, wanita yang nifas, ya. Tapi kalau untuk yang laki-laki nggak ada penggugur sholat. Jadi bakanat wajibatun ala muslim fi kulli halatihi. Apapun kondisinya, sholat tetap harus ditunaikan. Bisilmi wal harbi wasihhati wal marad, ya. Baik dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, dalam sehat, dalam kondisi sehat atau juga sakit. Wala tasqutu anhu abadan illa bi zawalil aqli. Tidak akan bisa menggugurkan selamanya sholat itu kecuali kalau memang akalnya sudah hilang. Sudah gila, itu kan, itu nggak ada ketentuan lagi. Ini cara umumnya, ya, tapi kalau memang nanti ada uzur syar'i yang memang sudah menjadi ketentuan, itu memang tidak dipungkiri. Tapi sebenarnya gini, bagi wanita yang sedang haid, sedang nifas, tetap, ya, mereka dihitung sholat. Tetap dihitung sholat. Sebagaimana dia sholat di saat boleh melaksanakannya. Allah tidak menggugurkan pahala sholat dari seorang wanita yang memang dalam keadaan uzur. Seperti hanya seorang ketika musafir, ya, kan rukhsah melaksanakan untuk dikosor, ya, yang bisa dikosor atau jamak. Nah, saat kosor kan berkurang atau dibuat jadi 2. Tapi ketika dilaksanakan itu dia tetap dianggap 4 rakaat. Karena memang ada uzurnya, ya, sehingga melaksanakan seperti itu. Jadi tidak rugi sebenarnya bagi wanita yang tidak sholat kalau memang ada uzurnya. Tsumma ar-ruknu tsalis ita'uz zakah. Menunaikan zakat, itu zakat ibadah maliyah la badaniyah. Nah, ini kan jadi ada ibadah lisaniyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Yang ketiga adalah ibadah maliyah, yaitu zakat. Wa zakatu qarinatu sholati kasir minal mawadhi'. Zakat itu adalah temannya sholat, pembandingnya sholat, ya, pendampingnya sholat dalam berbagai tempat. Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa maksudnya ini? Bahwa memang sholat itu hubungan Allah dengan hamba, ya. Sementara zakat adalah hubungan hamba dengan hamba lain, ya. Jadi ada 2 komunikasi yang terjalin, ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontalnya, kan. Inilah yang akan menyempurnakan hamba dalam kehidupan. Wa furidatu zakah wa ansibatiha fis sana atana lil hijrah. Jadi kalau urutan juga kewajiban, memang yang ketiga adalah zakat yang memang setelah sholat, yang berada di tahun kedua hijrah. Jadi di Mekah nggak ada kewajiban zakat. Kalau sholat ada di Mekah, ya, yaitu di malam 27 bulan Rajab. Jadi yang pertama syahadah, yang kedua zakat sholat, yang ketiga zakat ini. Yang urutannya adalah setelah Nabi hijrah 2 tahun setelahnya. Wa itai zakat ibadah maliyah faradallahu ta'ala al ibadihi. Ya. Jadi zakat itu adalah ibadah harta yang memang ketentuannya itu diwajibkan tuhratan linufusihim minal bukhli, untuk membersihkan jiwa orang beriman dari kebakilan.
wali sohaifihim minal khotoya, bahkan juga dari lembaran-lembaran kehidupan, dari berbagai kesalahan. Masya Allah ya, dengan zakat itu menghilangkan kebakilan dan menghilangkan dosa-dosa. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat, membersihkan jiwa, membersihkan segala kesalahan-kesalahan. Kama anna fiha ihsanan ila khalqi, sebagaimana juga dengan zakat ini mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, terutama manusia, wa ta'rifan baina qulubihim, ya, dan juga mampu menyatukan hati-hati mereka, wasaddan li hajatihim, dan juga memenuhi hajat-hajat mereka, wa ifafan linnas an dzilli soal, dan juga mampu menghilangkan ya untuk manusia akan hinanya meminta-minta. Jadi akhirnya tidak meminta-minta si hamba ini. Idza mana annas zakat amwalihim kana dari kasababan dimahkil barokah min al-ardi. Kalau manusia tidak mau membayar zakat padahal sudah mencapai nisabnya, maka akan menjadi hilang keberkahan dari hartanya. Misdaqan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Sesuai dengan hadis Buraidah ya. Mana aqaumun az-zakata ila habasallahu anhum al-qatr. Tidaklah seorang hamba atau kaum menahan zakat kecuali Allah akan tahan bagi mereka hujan. Tidak akan turun hujan kalau ada zakat yang tidak ditunaikan. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa qad tawa'ala Allah subhanahu mani'iz zakat bil adzabi syadid fil akhirah. Allah juga mengancam bagi orang yang tidak membayar zakat dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal wa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Jangan mengira orang yang bakhil tidak mau membayar zakat dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka, namun buruk bagi mereka. Maka mereka akan ditimpakan dari kebakilan mereka pada kiamat dengan azab. Waqaja fi sahih Muslim fi syarhi qawlihi waladina qihim zahaba wal fiddata wal yunfiqunaha fi sabilillah fa usyum ba'da syadid. Ya, dan juga dalam hadis yang menyebutkan ya syarah daripada firman Allah, orang yang menimbun emas berupa menimbun harta berupa emas, perak dan tidak mau menginfakkannya atau membayarkan zakat di jalan Allah, maka berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min sahibin zahabin wala fiddatin wala yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah ya sofahat lahu sofaih min nari. Tidaklah seorang pemilik emas, pemilik ya, perak atau pemilik yang lainnya harta dan tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat Allah timpakan mereka ya lempengan-lempengan dari api neraka. Ya. Fa'uhmi 'alaiha fi nari jahannam fa yakunu biha janbuhu ya wa jabinuhu wa zahruhu. Maka akan disetrika ya. Istrika tubuhnya, dadanya, pundaknya, kulama ya barodat uidat, ketika dingin dikembalikan lagi, ketika hancur dikembalikan lagi. Fiyau minka amit daru komsina al-fasana. Ya, yang mana setiap hari dilakukan seperti itu, yang setiap harinya itu ya berbanding 50.000 tahun. Hatta yaqdiya bainal ibad, sampai ya tertunailah ya apa yang memang harus ditunaikan. Supaya Rasulullah tidak lalu diperlihatkan jalannya apakah nanti menuju neraka, menuju surga atau menuju neraka. Maka naiqabuhu minallah bimalihi alladzi bakhala bihi al-ibad. Nah, inilah iqab balasan bagi mereka yang bakhil ya. Tidak mau mengeluarkan hartanya. Ar-ruknu rabi as-shaum. Shaum Ramadan ibadatun badaniyah lakin minawin akhar. Ini juga bagian daripada ibadah badaniyah tapi dari jenis lain. As-shalah badaniyah lakin naha fi'lun. Kalau sholat adalah badaniyah tapi perbuatan, wasiyam badaniyun lakin nahu kafun wa tarkun. Ya, siam itu memang abadani tapi dalam bentuk menahan diri, menahan dan meninggalkan makan dan minum ya. Dia ana qad yasulu 'alal insan an yaf'al wa yasubu 'ali an yakuffa. Kadang orang mudah meninggalkan kadang orang mudah melakukan sholat atau
apa yang disebut dengan ibadah badaniyah, namun yas'ubu alaihi an yakuffa, agak sulit untuk menahan diri. Wa qad yasbulu alaihi al-kaffu wa yas'ubu alaihi al-fi'lu. Kadang juga mudah untuk menahan tapi sulit untuk melakukan. Panawwa'at al-ibadat liyakmula bidzalika imtihan. Maka sengaja diberikan corak yang beragam ibadah-ibadah itu untuk menyempurnakan hal-hal yang memang menjadi ujian. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Wa furidu shaumi Ramadan ya, fi sanatani al-hijrah, hampir bersama dengan dengan zakat tadi ya. Walaupun beda waktunya sebetulnya tapi tahunnya sama. Ya, diwajibkan pada tahun kedua hijrah ya, tepatnya di bulan Ramadan ya. Wasiyam Ramadan huwa mausimun azim. Puasa Ramadan itu adalah musim yang sangat agung. Yasqulu fihi muslim imanuhu, mampu mengokohkan iman seseorang. Wa yujaddid fihi ahduhu ma'allah, dan memperbaharui perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zadul imaniyun qawi yashhadu himmatahu liwasila sayr fi daril ta'ah pada Ramadan. Bahkan juga merupakan ya bekal keimanan yang mampu mengokohkan ya, yashhadu himmatahu, yang mampu juga menyulut semangatnya untuk mencapai sayr, mencapai perjalanan bidar di ta'ah, menuju ketaatan ba'da Ramadan. Senantiasa terjaga ya setelah bulan Ramadan akan ketaatan itu. Walisyami Ramadan fadha'il iddah, puasa itu memiliki keutamaan yang banyak. Faqad taqabbala Allah Subhanahu wa taala liman shamahu iman wa tisaban bi ghufranin ma madha min dunubihi. Di antaranya adalah ya, bagi orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga pengharapan akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang lalu. Wa hasbuka min fadlihi anna ajra shaimihi ghairu mahsubun bi adad. Ya, cukuplah bagi kita semua akan karunia keutamaan bulan Ramadan bahwa ganjaran itu ganjaran yang tidak terhingga, tidak terhingga semua jumlahnya. Al-akhir ar-ruknul khamis hajjul bait ya. Hajjul bait wal hajj ila baitil muharram ya, menuju rumah Allah yang haram. Waqad farada waqad furida fi sanat tasi al-hijrah. Ini yang terakhir kan, diwajibkan pada tahun ke-9. Yaqulullah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah ya pelaksanaan ibadah haji bagi siapa yang memiliki kemampuan menuju tempat tersebut. Wa qad faradallahu ta'ala tazkiyatan nufus, kewajiban haji ini untuk mensucikan jiwa mereka, wa tarbiyatan laha ala ma'an ubudiyyah wa ta'ah, juga untuk melihat atau juga memberikan pendidikan ya tentang makna ubudiyah dan ta'ah. Fadlan ala annahu fursatun azima fi takfir dzunub, bahkan juga kesempatan yang sangat mulia untuk menggugurkan segala dosa. Faqad jaa fil hadis man hajja hadzal bait falam yarqus wa lam yafsuq raja'a kayaumin waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang haji ke rumah Allah tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tidak melakukan kefasikan, maka akan kembali ke rumahnya dalam keadaan seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya, bayi yang tidak ada dosa itu kan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Lewat kontilah ada idan. Almin soalin. Faiduna jami'an. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz. Almin soalin, ada yang ditanyakan? Ustaz mau nanya, tadi yang haji di tahun berapa ya Ustaz? Tahun ke-9. Ustaz, tadi yang syahadat yang ketiga itu apa Ustaz? Al-Munafi ya, gitu ya. Nah, yang ketiga al-inqiyadu, ketaatan, menghilangkan ya, ketidaktaatan ya tarki. Al-inqiyad laha al-munafi li syirki, tali tarki. Inqiyad itu ketaatan.
Jadi orang yang bersyahadah itu harus memiliki ketaatan yang paripurna ya, dan lalu meninggalkan ya, sesuatu yang dia ragu ya, atau juga tidak melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Jadi selalu mentaati ya, mentaati Allah, tunduk ya, tunduk, patuh, taat ya, terhadap perintah Allah, lalu ya menyebabkan dia menafikan hal-hal yang dilarang ya. Tarku itu, tarku maksudnya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah. Baik, al-akhir. Ustadz, yang tadi yang saum Ramadan itu kan ibadah badaniyah. Lakin min nau'in akhar, maksudnya gimana, Ustadz? Ya. Jadi puasa itu ibadahnya tapi jenisnya lain. Jadi kalau sholat kan ibadah badaniah tapi harokah ya, ada geraknya. Ya kan, sholat itu kelihatan orang lagi sholat kan, dengan dia berdiri, lalu ruku, lalu sujud kan. Tapi kalau puasa enggak, orang diem aja dianggap puasa enggak? Puasa, tapi badannya juga kan. Tapi badannya maksudnya yaitu kafun watarkun. Maksudnya tadi ibadahnya tapi dalam bentuk menahan diri atau meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang atau meninggalkan sesuatu yang menyebabkan puasanya batal. Jadi nggak mesti puasa itu gerak-gerak ya, seperti sholat. Dia merupakan ibadah, memang menggunakan anggota tubuh, tapi bentuknya adalah kafun watarkun. Menahan diri dari berkata yang tidak baik, yang tidak benar, yang meninggalkan perbuatan yang mampu membuat puasanya batal, misalkan meninggalkan makan, meninggalkan minum. Nah, jadi dianggap badaniyah minawin akhir begitu. Kalau sholat jelas, orang kelihatan sholat dengan gerakan-gerakan, ya kan? Apa muftatahatun takbir, wa muftatamatun bistaslim kan? Kalau sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Tapi apakah puasa begitu? Enggak. Mungkin orang lagi diam dianggap puasa, lagi gerak juga dianggap puasa. Bisa jadi begitu. Atau mungkin lagi diam belum tentu puasa. Nah, yang dianggap puasa adalah memang betul dia merupakan perbuatan yang menggunakan anggota tubuh, tapi dalam arti ya fokusnya adalah menahan diri, meninggalkan hal-hal yang ya, membuat puasanya batal. Itu maksudnya minawin akhir itu. Nah, Ustadz, syukron. Ustadz fi soal. Nah, Tadi kan yang perintah sholat itu setelah hijrah ya Ustadz ya? ya. Dan Berarti sebelum hijrah kalau puasa, sholat. sebelum hijrah ya Ustadz? Iya. Berarti ya apa? Berarti dulu itu berarti belum ada, misalnya belum ada perintah sholat ya Ustadz? Atau gimana Ustadz? Perintah sholat ada, tapi cuma 2 kali, pagi dan sore. Tetap sholat ada, karena sholat itu kan tetap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi yang lain sebelumnya. Namun pelaksanaannya berbeda. Kalau pelaksanaannya itu kan disebutkan bil asyi wal inkar. Ya. Jadi cuma 2 kali sholatnya, pagi dan sore. Itu pelaksanaan ibadah sholat sebelum diperintahkan di tahun ke-9 ya, 9 penabian. Jadi tahun 9 penabian itu perintah sholat, yaitu Isra dan Mi'raj. Sementara sebelumnya memang pelaksanaan tetap ada, cuma 2 kali. Makanya ada juga yang mengatakan begitu sekarang ini. Kita belum wajib sholat karena masih dalam fase Mekah gitu kan. Mana ada begitu kan. Jadi nggak sholat 5 waktu, sholatnya cuma pagi dan sore. Nggak benar begitu. Kalau zaman dulu benar kan, sebelum Nabi diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sahabat-sahabat juga demikian, mereka melaksanakan 2 kali, pagi dan sore saja sholatnya. Tapi setelah itu, setelah 27 Rajab, ya turun Nabi ke bumi, pulang ke Mekah,
Lalu sholat 5 waktu jadinya. Seperti itu. Tapi tata caranya sama ya Ustaz? Sama, kalau saya sama. Kalau saya udah benar seperti itu. Sekarang yang kita lakukan, semuanya ada. Jadi kalau yang dua kali itu katanya sama ya dengan kita. Pokoknya semuanya sudah terlaksana seperti yang sekarang dilakukan. Cuma jumlahnya aja. Yang pertama 2 kali saja, yang ketiga atau yang kedua 5 kali. Ya, sholat 5 kali itu dari subuh sampai isya. Ada Idan? Baik, Al-Akhbar? Yakfi? Gimana? Ya, Ustaz, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Khairan. Baik, Idan ilahuna awalan naktafi ya. Ala hada idan anu fi al-hadis asalis wa nuwasil insyaallah fil usbu' al-qadim fi al-jum'ah al-mubarak insyaallah ya. Wa nahnu fi hadzal yaum ya, fi yaum daiman fihi barakah ya. Wa aidan nahnu nadrusu wa nata'allam al-hadis insyaallah juga fihi barakah. Syukran jazilan ala husni istimaikum wa istirafikunna jami'an wa naktafi wa naktatin darsana bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.